الفاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدر ومقدار العظيم. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق مسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. توقفنا في مسألة التصور والتصديق. Kita berhenti kemarin di permasalahan apa? Tasawur dan tasdid. Baik. Sebelumnya kita berbicara bahwasanya at-tasawwur adalah idraku syai'in laisa lahu hukmun. Berarti yang tidak ada nisbah hukmiyahnya, maka itu namanya adalah tasawwur. Saat sesuatu itu kemudian ada hukumnya, kemudian kita ingin mengetahui hukum sesuatu itu, maka kemudian dikatakan apa? Tasdiq. Baik. Setelah itu ada khilaf antara Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan hukama, dengan para falasifah. Khilafnya di mana? Mudahnya begini, saya jelaskan mudahnya dulu. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya tasdik itu murakkab. Tasdik murakkab. Ma ma'nal murakkab? Ma tarakkaba min ajza'in. Nah, paham ya? Maknanya murakkab itu ma tarakkaba min ajza'in. Sesuatu yang terbentuk dari berbagai bagian. Atau bahasa lainnya di kitab-kitab ma tarakkab min juz'aini fa aktsar, terbentuk dari 2 atau lebih. Nah, pertanyaan berikutnya, kemudian tasdik itu terbentuk daripada apa? Kalau memang ada ajza'nya. Yang pertama, sebelum kita membuat tasdik kan harus tasawur dulu kemarin. Kemudian di dalam tasdik ada mahkum alaih, ada mahkum bihi. Kemudian ada yang menghubungkan antara mahkum alaih dan mahkum bihi.
dinamai dengan nisbah hukmiyah atau nisbah kalamiyah atau nisbah kharijiyah. Ala kulli hal. Nisbah kalamiyah maksudnya mawaqa'a fil kalam, kalau nisbah kharijiyah kullama nadharna ilal waqi'. Kita mengatakan al-alam hadisun. Baik, ini mahkum bihi, ini mahkum alih. Kemudian ada yang menghubungkan ini, namanya adalah nisbah hukmiyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan yang dimaksud dengan tasdik itu adalah ma tarakkaba. Nah, gitu ya. Ma wa tasdik, at-tasdik Al-Fakhru, maksudnya Al-Fakhru itu yang Fakhruddin Ar-Razi. At-tasdik ma tarakkaba min, gitu, salasi tasawwuratin, gitu, salati tasawwuratin wa hukmin, terbentuk dari 3 tasawwur dan 1 hukum. Apa 3 tasawwur ini kawan-kawan? Nah, ini 3 tasawwurnya. Ini mahkum alih, ini mahkum bihi, dan nisbah hukmiyah. Nah, berarti kalau kalian ingin mentasdik, berarti dalam tasdik itu ada 3 tasawwur. Tasawwuru al-mahkum alaihi, mentasawwurkan mahkum alaih, ya. Kemudian al-mahkum bihi. Kemudian setelah itu an-nisbah al-hukmiyah. Mentasawurkan 3 ini. Berarti al-juzul awal mahkumun alaihi, juzul tsani mahkumun bihi, kemudian al-juzul salis an-nisbah al-hukmiyah. Wal juzul rabi', bagian yang keempat al-hukmu, hukum. Baru dikatakan tasdik. Jadi seperti itu. Itu indal fakhr. Nah, sedangkan al-hukama, tasdik bagi mereka itu adalah al-hukmu faqat. Hukum itu saja. Ya, paham ya? Hukum itu saja. Loh, berarti tidak melibatkan tasawurat. Enggak, tidak melibatkan tasawurat di dalam bentuknya. Tapi melibatkan tasawurat sebagai syarat. Begini, kalau kita sholat, ini takbiratul ihram, ruku, sujud. Tasawur bagi siapa? Bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi kayak ruku, sujud, takbiratul ihram. Umpamanya tasdik sholat. Nah, ini tuh ya. Bagi hukama bukan, itu kayak wudhu, masuknya waktu, nah, dan seterusnya. Paham ini? Berarti sekarang Imam Fakhruddin Ar-Razi menjadikan tasawurat as-salasah atau salah satu tasawurat, gitu. Kemudian wal hukm sebagai arkanut tasdik atau syatrun, bukan syartun, syatrun. Shin ta ra. Syatrun. Kok kamu ganti roknya di awal, di tengah, kemudian toknya di belakang, syartun. Ini. Paham ya? Jadi al-hukama menjadikan tasawurat itu adalah syarat. Ya. Apa syaratnya tasdik? Harus mentasawurkan mahkum alih, harus mentasawurkan mahkum bihi, harus mentasawurkan hubungan antara mahkum alih dan mahkum bihi yang disebut dengan nisbah hukmiyah. Nah, disebut dengan apa? Nisbah hukmiyah. Hubungan antara mahkum alih dan mahkum bihi. Itu siapa yang menjadikan syarat tadi? Hukama. Jadi al-hukama ja'alu at-tasawurat as-salasah syarton. Syarton. Ya. Seperti dukhulul waqt, seperti wudu inda shalah.
Beda halnya dengan siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ja'alaha syatran atau ruknan, menjadikan rukun. Nah, paham ya? Nah, di sini bedanya. Sehingga kalau itu menjadi rukun, menjadi bagian-bagian daripada apa? Tasdik, maka tasdik murakkab. Maknanya murakkab tadi, ma yatarakkabu min juz'aini fa aktsara, atau ma tarakkabu min ajza. Sedangkan indal hukama tasdik karena cuman hukum saja, selainnya adalah syarat, sehingga dia tidak murakkab. Paham? Tidak murakkab. Apa tidak murakkab? Tidak murakkab itu basit. Ma makna al-basit? Ma la yatarakkab min ajza. Tinggal kamu gonta-ganti saja gitu. Ma la yatarakkab min ajza. Sesuatu yang tidak terbentuk dari bagian-bagian namanya basit. Ma la yatarakkabu min ajza'in namanya basitun. Ya, itu khilaf. Kalau kita mengatakan di mana? Di kitabnya musannif wadarku nisbatin. Loh. Berarti kan maknanya wa idraku nisbatin faqat, nisbah saja. Apakah sudah tasdik? Belum, paham? Karena yang kamu ketahui cuman tasawur nisbah. Tidak cukup bagi Fakhruddin Ar-Razi itu. Ya, paham ini? Enggak, dia belum tasdik berarti. Itu masih tasawur. Sehingga perlu ditambahkan. Gitu. Wadar kunisbatin hukmiyatin, dan mengetahui nisbah hukmiyah gitu. Dan selainnya kaunuhu murakkaban. Mengetahui nisbah hukmiyah sekaligus dia menjadi bagian daripada tasdik, maka jadi apa? Jadi tasdik. Gitu. Jadi menyebutkan satu untuk mencakup bagian-bagian yang lain. Itu. Ya. Dzikrul juz wa iradatul kul. Majas mursal. Menyebutkan sebagian tapi menginginkan keseluruhan. Nah, gitu. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Paham ya? Jadi gak cukup kalau darku nisbatin faqat masih tasawur, karena tasawurun nisbah itu masih tasawur. Kalau indal hukama yakfi. Kenapa? Asalkan kamu nambah kata wuku'in nisbah, terjadinya nisbah. Kenapa? Karena indal hukama tasdik itu al-hukmu. Ma makna al-hukmu? Iddarak. Repot. Idraku anna nisbah waqi'ah am laisat biwaqi'atin. Itu tasdik gitu. Nah, ini indal hukama. Bahasa lainnya yang kita jelaskan kemarinnya usulu surati syai' fi dhihni gitu, yang indahu hukmun. Itu makna daripada idrak. Idraku anna nisbata waqi'atun am laisat biwaqi'atin. Oh, berarti harus melihat kemana? Ke waqi', ya enggak? Harus melibatkan yang namanya apa? Waqi'. Halin nisbatu taqa'u am la. Nah, maka perlu menambahkan apa? Menambahkan mudhaf apa? Wadarku wuku'i nisbatin. Baru dia jadi tasdik. Paham sampai di sini? Nah, jadi gitu kawan-kawan. Itu yang ada pada kata nisbah. Jadi kalau kalian cuman menyebutkan nisbatun wadarku nisbatin faqat la yasih ayyakuna tasdiqan. Jadi idrak ini tidak sah menjadi apa? Menjadi tasdik. Maka dia masih tasawur.
Karena idraku nisbatin fakot nggak sah. Tapi kalau kalian mengatakan kalau mau dibawa kepada apa? Kalamnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka kita harus memajaskan. Maksudnya idraku nisbatin hukmiyatin, maknanya adalah idraku nisbatin hukmiyatin ma'ajzain ukhra tarakkaba minha tasdiq, yang terbentuk darinya apa? Tasdiq. Kalau mau dibawa kepada falasifah, cukup kamu mengatakan idraku wuku'i nisbatin. Kenapa? Karena bagi falasifah yang dimaksud dengan tasdik itu adalah al-hukmu faqat, hukum saja. Nah, ini maknanya hukum apa? An-nisbatu waqa'at am? Nah, paham di sini? Jadi, gitu. Alal madhaba ini, menurut dua pendapat ini, tidak bisa seseorang mengetahui tasdik tanpa melalui yang namanya tasawur. Kalau kalian, mama dari kalian ada yang pernah ngaji usul, menemukan al-hukmu far'un an tasawwurihi, hukum merupakan fara' daripada tasawurnya. Maknanya apa? Al-hukmu at-tasdiq bisyai far'un an tasawwurin salasatin an tasawwuri maudu an tasawwuril mahmul atau an tasawwuril mahkum bihi mahkum alih, kemudian nisbah bainahuma. Oke. Kamu mengatakan khamr haram, kamu mentasawurkan khamrnya, kamu hakikat khamrnya tahu, apa lagi hakikat haramnya kamu tahu, definisinya haram, kemudian hubungan antara khamr dan haram kamu juga tahu. Nah, itu namanya tasawurin salah. Nah, paham ini? Kemudian sisa satu bait. Apa itu? Wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Sebelum itu, at-taqaddum itu ada berapa? Ada 5. Dinadhamkan, dikutip oleh Imam Baijuri di hasyiahnya. Nah, kita akan nulis itu. Ini anwa'ut taqaddum. Anwa'u at-taqaddum, macam-macam sesuatu didahulukan. Apanya ini? Macam-macam apanya? Alasannya. Kenapa kok didahulukan? Kenapa kok gak makmum dulu? Gitu. Makmum di depan terus imam di belakang. Loh, ini kacau nanti. Wa khamsatu anwa'it taqaddumi ya fata. Dan 5 macam dan ada 5 macam taqaddum ya fata. Nah. Aqarra biha baitu syi'ri. Aqarra biha baitun minasy-syi'ri. Wa taraf. Ya. Apa saja?
Jadi begitu. Wa khamsatu anwa'i taqaddumi ya fata. Ya fata, gitu kira-kira kan ya. Khamsatu anwa'i taqaddum. Wa khamsatu anwa'i taqaddumi ya fata. Ada 5 macam alasan kenapa sesuatu didahulukan. Aqarra biha baitun minasy-syi'ri wa taraf. Ya, menetapkan satu bait daripada syair wa taraf. Ya, dan mengakui. Kemudian ada apa saja? Yang pertama, at-taqaddum bisababit tab'i. Taqaddumu tab'in. Ada didahulukan gara-gara tabi'atus syai'. Ya. Li ajli tabi'ah. Ma makna tabi'ah? Ma yatakarraru wuqu'uhu, sesuatu yang terjadi berulang namanya tabi'ah. Ya, kalau kalian tahu hukum adi tidak? Nah, itu namanya tabi'ah. Ya. Karena tabiatnya begitu. Karena tabiatnya semacam itu. At-taqaddum bit tab'a. Apa dhabitnya? Dhabitnya ayyakunal muqaddam yahtaju ilaihi al-muakhir. Ya, paham? Ayyakunal muqaddam yahtaju ilaihi al-muakhir. Ayyakunal muqaddam, yang di awal butuh kepada yang di awal apa yang dia akhir. Kalau kamu ngitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, umpama semacam itu. Kalau kamu mau belajar i'rab, harus tahu dulu kalimat. Itu namanya apa? Taqaddum bit tab'i. Kenapa? Karena i'rab membutuhkan pembahasan kalimat, ya pahamnya. Nah, bihaitsu yahtajul mutaakhir ilal mutaqaddim. Paham ini? Dobit pertama. Dobit kedua, bukan dobit yang nomor 2, dobit kedua daripada taqaddum bit tab'i. Apa? La yashtarit atau la yushtarat. Itu ayyatahaqqaqa ma'an. Ya. Tidak disyaratkan terjadi bersamaan. Jadi mutaqaddim sama mutaakhirnya tidak disyaratkan terjadi bersamaan. Tidak disyaratkan terjadi bersamaan. Pengen lulus kamu di Azhar. Ya, apain dulu? Ujian dulu baru lulus. Apa tiba-tiba ujian plus lulusnya? Enggak. Paham ini? Imtihan dulu baru ada pengumuman tentang lulus. Namanya apa? Taqaddum bit tab'a. Ayyakunal awwal yahtaju ilaihi tsani. Ya kan? Atau ayyakunal muqaddam yahtaju ilaihi muakhar. Nah, oke. Yang kedua, ada apa di sana? Waz-zaman. Bukan waruman, waz-zaman ini. Malaysia. Waz-zaman. Taqaddum bizaman, orang tua sama anaknya, taqaddum bizaman. Ya sudah selesai. Itu. Lebih dulu siapa? Kamu sama orang tua kamu? Ya, orang tua saya. Berarti taqaddum bizaman. Kemudian wa illatin, taqaddum bil illah. Taqaddum bil illah. Apa taqaddum bil illah? Sama dengan yang taqaddum bit tab'a. Cuman ada bedanya. Nah, ini. Tadi di taqaddum bit tab'a kita mengatakan apa? Ayyahtaju al awwal ilaihi tsani. Itu. Kemudian taqaddum bil illah ini sama. Ayyahtaju al mutaakhir ilal mutaqaddim. Sama kan dengan apa? Bit tab'a tadi, tapi ada tambahannya. Wa ayyatahaqqaqa ma'an. Apa bedanya dengan yang di bit tab'a? Tidak terjadi bersamaan. Kalau ini wa yushtarat, disyaratkan ayyatahaqqaqa ma'an.
akan terjadi bersamaan. Contoh. Kalian yang tangannya ada cincinnya. Tangan ada cincin. Harakatul khatam, geraknya cincin, yahtaju ila harakatil yad. Apa cincin kamu gerak sendiri? Umpamanya cincin kamu ke kanan, terus tangan kamu masih di kiri. Loh, nggak bisa. Jadi harakatu al-khatam yahtaju ila harakati al-yad. Gerakan cincin itu butuh kepada gerakan tangan. Pertanyaan berikutnya, gitu. Apakah terjadi bersamaan gerakan itu? Naam. Terjadi bersamaan, gitu. Tidak mungkin gitu. Telat gerakannya cincin. Tangannya gerak dulu, cincinnya masih di sini, gak mungkin. Itu namanya taqaddum bil illah. Al-mutaqaddim yahtaju ilaihi al-mutaakhir wa yushtarat ayat haqqaqaman. Akan terjadi bersamaan. Dah. Kemudian apa lagi? Matahari sama terbitnya matahari dan adanya siang. Nah. Tulu'us syams sama wujudun nahar. Mana yang lebih dulu? Terbit dulu. Oh, berarti kalau matahari terbit masih malam menurut kamu? Loh, enggak. Matahari terbit kan sudah langsung pagi itu. Maksudnya siang, pagi maksud saya. Nahar. Ya langsung. Apa telat? Paginya nanti 2 jam lagi, mataharinya sudah terbit. Apa gitu? Enggak. Taqaddum bil illah. Ayat haqqaman. Tapi pagi butuh pada terbitnya matahari. Faham ini? Baik. Yang berikutnya adalah warutbatin. Rutbah itu al-makan. Posisi. Taqaddum bil rutbah. Apa? Imam sama makmum. Ya, dan ini sudah masyhur, maklum. Kemudian wat taqaddum lisyaraf. Yang terakhir adalah taqaddum lisyaraf. Ya. Kenapa kok ditaqaddum? Karena syaraf. Contohnya masyayikh sama kita. Itu, masyayikh datang belakangan, kamu sudah hadir duluan. Apa iya masyayikh di belakang? Itu, ngaji hadis musalsal, disediakan tempat duduk di azhar di depan. Apa kalau kamu datang duluan terus duduk di depan? Enggak. Tetap masyayikh meskipun belakangan, masyayikh tetap di depan. Namanya taqaddum bisyaraf. Taqaddum bisyaraf. Nah, iya. Oke, kita sekarang waqaddimil awwala 'indal wad'i. Waqaddimil awwala. Dan hendaknya didahulukan apa al-awwala tadi? Tasawwur. Nah, kan seperti itu. Nah, di kitabnya. Waqaddimil awwala ay waqaddim at-tasawwura 'indal wad'i. Apa maksudnya 'indal wad'i? Qalu asy-syurah, semua syurah hampir sama itu menafsirkannya lil wad'i, indal wad'i maksudnya indat ta'allumi wat ta'limi wal kitabati wal dzikri. Tatkala kamu mempelajarinya, tatkala kamu mengajarkannya, tatkala kamu menulisnya, itu namanya indal wad'i. Ya. Kenapa kok perlu dipelajari lebih dulu, difahami lebih dulu? Kenapa alasannya? Alasannya li'annahu muqaddamun bitab'i. Karena tasawur itu taqaddum bitab'i. Apa maksudnya taqaddum bitab'i? At-tasdiq al-mutaakhir kan tasdiq yahtaju ila at-tasawur li'anna at-tasdiq la yumkin fahmat tasdiq. La yumkin fahmut tasdiq biduni fahmit tasawur. Gak mungkin memahami tasdik tanpa tasawur. Nah, seperti itu. Apalagi hukama mengatakan menjadikan tasawur sebagai syarat. Maka kalau tasdiknya mau terwujud, syaratnya dulu harus dilalui. Nah, itulah yang dimaksud dengan waqaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Baik.
Kemudian kawan-kawan, kita akan membahas satu persatu daripada dua bab, tasawur sama tasdik. Gitu. Begini, saya mulai dari belakang, maksudnya mulai dari tasdik dulu. Ini sepaket supaya kamu punya gambaran global daripada apa? Mantik. Dan supaya kamu tahu gitu, ulama mentertibkan ilmu itu tidak sembarangan. Tabwib yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitabnya gitu. Itu karena memperhatikan taqaddum bit-tabi'in tadi. Gitu. Oke, sekarang mabahisul qiyas. Mabahisul qiyas. Mabahis at-tasdiq. Pembahasan-pembahasan yang ada di mana? Tasdiq. Pembahasan di tasdik itu yang terakhir adalah qiyas. Nah, ada lagi qiyas. Di dalam qiyas terdapat muqaddimah atau disebut dengan qadiyah. Terdapat muqaddimah atau qadiyah. Dalam qiyas terdapat ini. Oh, berarti kita tidak mungkin memahami qiyas tanpa membahas yang namanya qadiyah. Paham ini? Kita tidak mungkin membahas qiyas tanpa memahami qadiyah. Berarti memahami apa dulu berarti? Qadiyah. Maka kemudian ulama membuat bab pembahasannya adalah al-qadaya. Berarti al-qiyas karena bagiannya adalah muqaddimah dan sesuatu yang keseluruhan tidak mungkin terbentuk tanpa bagiannya, kan gitu. Maka wajib membahas yang namanya qadiyah. Maka ada pembahasan al-qadaya wa ahkamuha. Al-qadaya wa ahkamuha. Apa isinya qadiyah itu? Nah, itu mahkum alih sama mahkum bihi itu. Ya kan? Mahkum alih, isinya mahkum alih wa mahkum bihi. Itu isinya qadiyah. Isinya qadiyah ini. Isinya hukum qadiyah apa? Hukum qadiyah itu isinya adalah tanakut sama akes. Ini isinya adalah at-tanakut wal aks. Oke. Tadi qiyas karena isinya muqaddimah maka butuh kepada penjelasan tentang qadiyah. Ya. Qadiyah dan hukum-hukumnya isinya adalah mahkum alih sama mahkum bihi. Mahkum alih sama mahkum bihi. Tadi di awal yang saya katakan, kamu tidak mungkin membuat hukum karena al-hukmu far'un an tasawwurihi. Kamu tidak mungkin membuat yang namanya qadiyah atau membuat tasdik tanpa mengetahui apanya, tanpa mentasawur mahkum bihi dan mahkum alih. Berarti butuh kepada pembahasan apa? At-tasawwur. Maka dibuatlah pembahasan tasawurat. Mabahis tasawurat sudah. Karena ini perlu dijelaskan ini. Yang kedua, mabahis tasawurat. Dari mana mabahis tasawurat datang? Dari ingin memahami yang namanya qadiyah. Kalau kamu ingin membuat qadiyah, maka butuh memahami bagian-bagian daripada qadiyah. Apa bagian-bagian daripada qadiyah? Mahkum alih sama mahkum bihi. Dari mana kamu memahami mahkum alih dan mahkum bihi? Di pembahasan tasawur. Gitu. Saya beri contoh
Seperti al-alamu hadisun, ya enggak? Contoh di sini adalah al-alam hadisun. Contoh mahkum alih, contoh mahkum bi. Ma huwa al-alam, kan gitu kalau kamu ingin memahami. Ayo, berarti butuh apa? Butuh tasawur. Gitu. Kemudian kita mengatakan kemarin wama bihi ila tasawurin usil, dan lafat-lafat atau pembahasan yang nanti akan menyampaikan kita kepada tasawur namanya apa? Yud'a biqaulin syarihin, dinamai dengan qaul syarih atau tak. Fanahtaju ila mabahisit ta'rif, maka kita butuh kepada pembahasan tarif. A, B. Butuh kepada pembahasan ta'rif. At-ta'rif. Isinya ta'rif. Isinya ta'rif. Ada jenis, ada fasl, itu ada arad, ada yang am, ada yang khos, ala kulli hal. Ini semuanya ini kawan-kawan, kalau kita satukan ini namanya kulliyat khamsah. Kulliyat khams. Maka untuk memahami ta'rif, kamu butuh memahami yang namanya jenis, butuh memahami yang namanya fasl. Karena ini adalah bentuk daripada ta'rif, bagian-bagian daripada ta'rif. Maka kemudian ulama membuat pembahasan yang namanya mabahis al-kulliyatul khams. Kenapa? Karena dia merupakan ajza'ut ta'rif. Ya. Maka dibuatlah kulliyat khams, pembahasan al-kulliyatul khams. Ini. Al-kuliyat al-khams. Ya. Al-kuliyat al-khams. Apa isinya? Ya ini sudah isinya. Ada jenis dan seterusnya. Ila akhirih nanti. Kemudian kita mengetahui kulli juz'i, ya kan? Udah sampai ini. Kulli juz'i, ada kulli, ada juz'i. Pertanyaan berikutnya, kulli juz'i ini apa? Makna ternyata. Amrun mutasawwarun fi dhihni. Kalian mengatakan husul surah asy-syai' fi dhihni itu. Berarti amrun ma'kul. Sesuatu yang hanya difikirkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kalian menyampaikan sesuatu yang kalian pikirkan? Butuh yang namanya apa? Ungkapannya enggak? Butuh yang namanya ungkapan. Yahtaju ilal lafz. Butuh yang namanya lah lafad. Kenapa? Loh, kalau tidak lafad, terus apa? Gimana kalau isyarah saja? Loh, kelamaan kalau isyarah. Tak bisa kamu ngobrol 2 jam pakai isyarat. Capek. Enggak pakai. Gimana kalau kita pakai warna saja? Kalau saya biru, kalau kamu merah, terus kalau mau pergi putih. Oh, banyak sekali warna yang digunakan. Pusing. Sob. Susah. Maka kita kemudian memilihlah lafad. Nah, karena mudah lafad untuk dipelajari. Gitu. Dan mudah untuk difahami, ya enggak? Maka kemudian ulama meletakkan yang namanya mabahisul al-alfaz. Al-alfaz. Pembahasan lafaz. Pembahasan lafaz. Nah, karena jenis ini merupakan apa? Ma'ani. Makna. Atau amrun ma'kul fi dzihni. Al-alfaz, kita butuh lafaz. Gitu ya, paham ya? Baik. Supaya apa? Supaya bisa mengungkapkan makna yang ada dalam diri kita. Sehingga al-lafzuh dalla ala maknan dzihni, menunjukkan kepada makna yang ada di otak kita. Nah, berikutnya gitu. Apa kemudian setiap lafaz bisa menunjukkan makna?
Setiap lafadz, kamu pokoknya bikin lafadz sembarangan kemudian bisa menunjukkan makna yang ada pada diri kamu. Gak bisa kalau tidak ada kaitan antara lafadz dan maknanya. Nah, ar-rabtu bainal lafzi wal makna, al-irtibat bainal lafzi wal makna dinamai dengan dilalah. Harus ada apanya? Ada keterkaitan, harus ada dilalahnya. Ada keterkaitan antara lafadz dan makna. Maka kemudian ada pembahasan ad-dilalah. Fungsinya al-irtibat bainal lafzi wal makna. Ya kan? Yang ini adal ala maknan, menunjukkan kepada maknan. Oke. Dari sini ke atas ini, ini adalah pembahasan aslinya mantik. Ini mantik tidak punya urusan dengan ini. Paham ya? Al-mantik membahas mulai dari kulli sampai ke atas. Lah terus, ini pembahasannya siapa? Nah, ini pembahasannya ulama lughah. Kenapa dibahas di mantik? Dipinjem karena kita tidak bisa membahas kalau kita nggak ngomong. Nah, paham ya? Ini bantuan ini. Bukan al-maksud bidzat. Bukan maksudun bidzat. Bukan yang diinginkan secara zati. Maksudnya yang sebenarnya diinginkan bukan ini. Ini maksudun bittaba. Kenapa? Li'alaqatihi bil makna. Karena kita tidak bisa mengungkapkan makna kecuali menggunakan petunjuk. Dan petunjuk yang terbaik adalah lafaz. Oke. Maka terbentuklah gitu. Pembahasan utama dalam mantik ada 4. Pembahasan utama dalam mantik ada berapa? 4. Mabahisul kulliyat, mabahis at-ta'rifat itu di tasawur. Mabahis al-qadaya wa ahkamuha, kemudian mabahisul qiyas itu di tasdid. Kemudian dikatakan bahwasanya gitu. Taib dari mabahisul tasawurat ini mana gitu pembahasan utamanya? Pembahasan utamanya adalah ta'rif. Maka kemudian al-kulliyat al-khams disebut dengan mabadi'ut tasawurat. Disebut dengan mabadi'ut tasawurat. Pokok-pokok untuk memulai memahami tasawurat. Taib ini gitu, maqasidut tasawurat. Ta'rif disebut maqasid. Tujuan utama daripada tasawur adalah ta'rif. Untuk sampai kepada tasawur butuh yang namanya mabadi. Dan itu adalah al-kulliyat al-khams. Di tasdiq al-qadaya wa ahkamuha mabadi'ut tasdiqat. Mabadi' tasdiq. Karena untuk memahami qiyas tidak bisa kita langsung memahami qiyas tanpa memahami yang namanya qadaya. Tapi masalahnya qadaya bukan tujuan utama daripada tasdiq. Tujuan utama daripada tasdiq adalah pembentukan dalil, yaitu qiyas. Pembentukan dalil yaitu qiyas. Itu tujuan utamanya. Sehingga al-qadaya wa ahkamuha disebut dengan mabadi'ut tasdiqat. Mabadi' tasdiqat. Qiyas disebut dengan apa? Maqasidut tasdiqat. Maqasid. Dari ini secara keseluruhan, karena tujuan akhirnya apa? Apa tujuan akhirnya? Qiyas, ya enggak? Ini kan bantuan semua ini. Tujuan akhirnya qiyas. Maka ulama mengatakan gitu. Wal maqsudul aham min dirasatil mantik adalah qiyas. Kok kamu belajar mantik? Belum bisa kamu buat dalil. Kalau ada dalil kok masih haho-haho, enggak paham. Gitu. Ya enggak? Ada dalil umpamanya mengatakan laukana fihi ma alihatun illallah lafzu wa hada min qiyasyus syarti. Dan tapi kamu belum paham, berarti kamu belum belajar mantik. Tapi sudah hatam 50 kali, enggak. Tidak ada mura'ah.
terhadap mantik. Tujuan utamanya kamu gak kena. Tujuan utamanya tidak kena. Tapi untuk sampai ke tujuan utama, kok kamu gak paham, ya gak sampai tujuan utamanya. Nah, itulah kenapa tabwib yang dibuat oleh tabwib ya. Paham tabwib? Tabwib itu membuat bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Gitu. Karena alurnya kayak gitu. Al-qiyas yahtaju ilal qadaya, atau bahasanya ulama nanti kullama kana al-qiyasu tawaqqafa ala mabahisil qadaya gitu. Maka kemudian ulama membahas qadiyah. Kemudian mabahisul qadaya tawaqqafa ala ma'rifati at-tasawurat, ala ma'rifati at-ta'rif. Wa ma'rifatu at-ta'rif tawaqqafat ala ma'rifati al-kulliyat al-khams. Wa kullama kanat al-kulliyatul khams ma'nan minal ma'ani az-zihniyah gitu. Ma'nan minal ma'ani az-zihniyah. Tidak mungkin tiba-tiba kamu nyuruh orang coba pahami saya. Tapi kamu gak ngomong. Gimana caranya? Apa yang mau kita pahami dari kamu tidak mengungkapkan sesuatu? Ya difahami menggunakan lisanul maqal, lisanul hal. Gak ada mantik gak ngomong gitu. Itu urusannya ulama balaghah, kita gak ada urusan. Ulama mantik akan memahami apa yang kamu omongkan secara redaksi. Yang tidak ada pada redaksi, tidak dibahas, keluar. Contohnya nanti, sebagian orang tua kalian adalah manusia. Astagfirullah, sebagian lagi apa? Nggak ada, ulama mantik nggak ada urusan. Yang saya ngomongkan cuma sebagian. Benar atau tidak? Benar. Tapi ada yang mengatakan salah karena cuma sebagian yang kamu sebutkan. Lah, sesuai redaksi yang saya sebutkan. Sesuai redaksi. Sebagian mahasiswa Indonesia yang kuliah di Azhar adalah orang Indonesia. Sebagian lagi apa? Adalah mahasiswa Azhar. Sebagian lagi apa? Ya nggak tahu. Tidak ada urusan dengan yang tidak ada pada redaksi. Nah, kalau istilahnya adalah mantuk. Nah, itu yang pernah ngaji usul fikih. Di mantik cuman mantuk saja. Cuman yang sesuai ibarah, yang enggak sesuai ibarah enggak. Difahami dari perkataan kamu, kok pemahaman kamu jauh sekali, enggak bisa. Kecuali pemahamannya dekat karena nanti ada dilalah iltizamiyah apa segala macam. Oke, berikutnya. Di sini sampai di sini paham ya? Nah, ini pembahasan keseluruhan tentang nanti pembahasannya sedikit ini. Yang membuat kita rumit itu pas ketemu kitabnya. Loh, ini kok kayak gharib gitu karena lafaz-lafaznya. Makanya kita butuh mumarasah. Taib. Itu muqaddimah dari saya tentang pembahasan mantik. Karena sebentar lagi kita akan masuk kepada awal pembahasan tasawwur. Terus ini apa ini alfat sama dalalah ini? Nah, ini bukan pembahasan ulama mantik, tapi dipinjam. Ista'arahul manatiqah. Gitu. Li fahmil makna, untuk memahami makna. Oke. Berikutnya, pembahasan apa setelah anwa'ul ilmil hadis? Nah, apa pertama? Anwa'ud dalalah atau mabahisud dalalah. Nah, ini berarti ya enggak? Dilalah dulu. Pembahasan tentang dilalah. Baik. Ada. Bentar dulu ya.
Baik. Sekarang kita pembahasan dilalah. Dilalatul lafzi qala al-musannif dilalatul lafzi ala ma wafaqa. Betul ya? Hah? Baik. Dilalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dilalatal mutabaqah. Terus wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizamun in bi'aqlin iltuzim. Mudah kan? Dua saja kan? Setelah itu mabaisul alfaz. Ya, baik. Mabaisul dilalah dulu kawan. Oke. Yang masyhur definisinya dilalah ada dua. Yang masyhur definisi yang diambil dari Syekhul Rais Ibnu Sina gitu. Tapi kita akan menggunakan yang paling masyhur digunakan. Biar gak kepanjangan. Ada definisinya fahmu amrin an amrin. Nah, ini paling singkat ini. Ada qaunu syai' bihalatin bihaisu itu kebanyakan. Itu. Ya. Bisa kamu lihat nanti di Idhahul Mubham. Tapi banyak yang mengkritik. Karena definisinya dilalah itu bisa bi'tibari fahmi syakhs, bisa bi'tibaril fahmi. Gitu. Bi'tibaril mustami, bi'tibari sami. Ada bi'tibaril mutakallim. Gitu. Ada bi'tibari nafsud dilalah. Nah, jadi ada banyak. Tapi kita ambil yang bi'tibari sami, fahmu amrin, karena pemahaman itu indah sami. Ya kan? Faham memufaham, berarti yang dimaksudkan sami. Tadi yang kita tulis di sini itu fungsinya dilalah ya. Apa fungsinya dilalah? Fungsinya irtibat bainal lafzi wal ma'na. Cuman kalau kamu ingin mengatakan ma makna dilalah, irtibatun ar-rabtu, enggak apa-apa juga. Ad-dalalatu fahmu amrin an amrin. Memahami sebuah perkara dari perkara yang lain. Ya. Kita ingin tahu ma makna al-fahmu. Kamu faham? Nah, sekarang tak tanya. Sering kamu bilang faham gitu, apa maknanya faham? Maknanya fahmun itu adalah intiqalul makna. Gitu. Intiqalul makna minal mutakallim ila dhihni as-sami'. Itu namanya fahmun.
intiqalul makna minal mutakallim, atau terserah min dhihnil mutakallim ila sami, ila dhihnisa. Ila sami itu maksudnya kepada otaknya si pendengar. Iyalah itu. Kenapa kok ke otaknya? Lah ya kan makna. Emang makna adanya di mana? Dari otak ke otak gitu kan. Nah, kalau rinciannya intiqalul makna min dhihnil mutakallim gitu, bi tariqati talaffudhi atau bi tariqati dalalah ila dhihnisa sami. Jadi ada makna yang berpindah, namanya faham. Amrin. Yang pertama, fahmul madlul. Madlul. Atau makna. Memahami yang ditunjukkan atau makna tadi. Kamu memahami makna dari mana? Dari lafadz yang digunakan oleh siapa? Mutakallim. Amrin yang kedua adalah ad-dal atau al-lafzu. Ya paham kawan-kawannya? Nah, mudah ini. Contohnya, tatkala ada orang mengatakan ra'aitu insanan. Mutakallim mengatakan apa? Ra'aitu insanan. Sami'nya kemudian bilang, oh, idan ra'aita hayawanan natikon. Nah, jadi kamu lihat hayawan natik. Berarti dia paham. Kenapa? Memahami madlul gitu. Kalau kita beri contoh di sini apa? Al-hayawan an-natik. Ini berarti makna. Lafadznya apa? Lafadznya Kamu memahami makna hayawanun natik dari perkataannya mutakallim, yaitu insan. Ra'aitu insanan. Saya melihat manusia. Kemudian mutakallimnya, idan ra'aita hayawanan natikon. Jadi kamu melihat hayawanun natik. Nah, berarti itu yang disebut dengan fahmu amrin an amrin. Al-amrul awal madlul atau makna. Al-amrus sani ad-dal, yang menunjukkan, yang menjadi petunjuk, yaitulah lafadz dalam hal ini. Dan tidak harus lafadz ya. Isyarah dan seterusnya. Makanya saya kurung karena ini yang akan kita bicarakan nanti. Madlul banyak sekali madlul. Kalau madlul tentu makna. Tapi dal bisa jadi lafadz, bisa jadi bukan lafadz. Taib ala kulli hal. Sekarang pembagian dilalah. Pembagian dilalah. Aqsamud dilalah. Aqsamud dilalah. Ya. Bi'tibari, karena banyak sekali. Taksimatud dilalah di sini ada dua. Taksimat, pembagian-pembagian dilalah ada dua. Gitu. Ada aqsamud dilalah. Bi'tibari sabab. Paham ini? Bi'tibari sabab. Atau bi'tibari sababiha. Melihat kepada penyebabnya dilalah. Maksudnya penyebabnya. Dari mana kamu tahu insan maknanya hayawanun natik? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya kamu bisa menggabung atau menghubungkan kalau ada lafadz insan maknanya hayawan natik? Apa yang menyebabkan kamu memahami kalau lampu merah itu di jalan terus mau berhenti? Apa yang membuat itu? Dari mana kamu tahu? Apa penyebabnya? Nah, itu maksudnya ya. Bi'tibari sababiha. Ada tiga. Ada tiga. Itu. Ada yang bisa babit tabi'ati. Ada yang bisa bit tabi'i. Ada yang bit tabi'i. Karena tabiat kita mengatakan kalau petunjuk semacam ini memunculkan makna semacam ini. Kalau lafadznya begini memunculkan makna begini. Itu kenapa? Dari mana kamu? Apa belajar dari kamus atau cari di enggak cari di kamus. Ya memang tabiatnya gitu. Pokoknya gitu. Bitaba. Kemudian setelah itu ada yang bil akal.
dengan akal. Ada yang bil wad'i. Paham ini? Ma ma'na bil taba, ma ma'na bil akli, wa ma ma'na bil wad'i. Satu ini. Bit taba itu maknanya li takarruri wuku'i. Maknanya adalah li takarruri wuku'ihi. Kenapa kamu memahami kalau mukanya pucat terus dia dikatakan sakit? Loh, kamu sakit ya? Kenapa? Pucat. Pucat. Kamu marah. Kenapa? Kok merah mukanya? Kayaknya kamu malu ini, gitu. Merah mukanya. Dari mana? Dari mana kamu tahu itu? Apa ada di kamus kayak gitu? Enggak, tiba-tiba aja. Karena kejadiannya berulang. Maknanya apa? Kalau ada yang seperti itu, biasanya dia malu. Gitu. Kamu batuk. Ada lafadznya atau enggak? Oh, enggak ada lafadznya. Ada yang kamu denger enggak pas batuk? Ada, itu lafadz berarti. Ya, paham ya? Pas masa iya gitu? Oh, kok kamu ketertawa? Kan nggak mungkin. Tuh, batuk. Punya penyakit batuk. Nah, gitu. Dari mana? Apakah ada di kamus? Nggak ada di kamus. Dari mana? Di takarruri wuku'i. Karena sering terjadi, maka kita memahami kalau ada lafaz semacam itu, maknanya dia batu. Oke. Ya. Berarti sekarang li takarruri wuku'ihi. Gitu. Kemudian ada yang bil akli. Apa maksudnya bil akli? Adalah li qawaid akliyah. Karena kaidah akliyah. Maksudnya kaidah akliyah. Maksudnya adalah hukum akal. Maksudnya apa? Hukum akal. Hukum akal nggak bisa dibantah. Gitu. Ya, hukum akal tidak bisa dibantah. Umpamanya, gitu. Selesai dars semuanya, tiba-tiba anak-anak baru di sini ngelihat tulisan ini. Oh, lagi selesai dars ya. Dari mana kamu tahu kok ada selesai dars? Dari tulisan. Lihat dari mana? Akal saya mengatakan kalau ada asar mesti ada muasirnya. Kalau ada jejak mesti ada yang membuatnya. Gitu. Terus alam sebesar ini gak ada yang menciptakan. Gimana ceritanya? Hukum akli itu. Gitu. Kamu mengingkari ini tidak masalah karena bisa jadi tabiat kalian berbeda dengan tabiat orang lain. Gitu. Enggak, saya kalau batuk itu bunyinya enggak hahaha gitu. Apa iya? Gitu. Bisa jadi tabiat dia. Tapi akal. Dia qawaid akli. Enggak mungkin. Ada yang bil akli. Bil wad'i. Nah, ada yang bil wad'i kawan-kawan. Nah, maknanya apa wad'un? Maknanya wad'un itu adalah gitu. Ta'yinus syai' fi muqabalati syai'in akhar. Yang meletakkan itu kan berarti menentukan sesuatu fi muqabalati ay fi muwajahati, berhadap-hadapan dengan sesuatu yang lain. Ini HP ini. Coba kamu letakkan. Nah, ini kan syai' fi muwajahatihi. Paham ya? Berhadap-hadapan. Nah, ini. Itu namanya wad'un, meletakkan sesuatu. Berarti kamu gitu. Menempatkan sesuatu atau meletakkan sesuatu maknanya adalah kamu membuatnya berhadap-hadapan dengan yang lain. Coba letakkan foto itu di dinding. Nah, kamu hadapkan ke dinding gitu. Nah, maknanya apa? Ta'yinus syai' fi muqabalati syai'in akhar. Itu namanya wad'a. Namanya wad'un. Paham ya? Oke. Ini bi'tibaris sabab. Berarti lafadz yang kita fahami, makna yang kita fahami dari sebuah lafadz atau dari sebuah petunjuk, ada makna yang kita fahami 80 coret.
Dari mana kamu paham? Apa tabiat kita mengatakan kalau 80 coret ke asyir? Enggak. Ini. Karena ada orang menentukan kalau 80 coret. Atau kalau di masyarakat, wadha itu menjadi kesepakatan bersama. Aturan gitu maksudnya. 24 jim ke sabi dari darosah. Dari mana kamu paham? Ya wadha. Ya karena itu aturannya orang di Mesir kayak gitu. Ya ta'yin syai'. Ta'yin menentukan suatu. Kayak ala kulli hal. Kemudian ada aqsamud dilala bi'tibari dal. Ya, bi'tibari ad-dal. Aqsamud dilala bi'tibari dal. Ada dua. Ada al-laf. Ya, melihat kepada apa dalnya, apa petunjuknya. Kan ada makna, tadi ada madlul tadi, ada dal, ya enggak? Ad-dalnya itu apa? Ada yang berbentuk lafaz, ada yang ghairul lafz. Ada yang bukan lafaz. Yang ghairul lafz ini banyak sekali. Ada yang apa? Ada yang mengkerujutkannya pada 4. Gitu. Ada isyarah, ada nasbun, ada dual. Ad-dual, al-arba. Malis. Dual itu maksudnya petunjuk yang selain lafaz ada 4. Ad-dual al-arba. Ada isyarah. Gitu. Ada nasab. Kemudian apa lagi duanya? Lupa saya. Itu di nahwu ada. Di Hasyiyah Allamah bin Najah. Malakul lihal ada yang ghairul lafz. Sekarang gitu. Kita menemukan tadi kita mengatakan insanun. Nah, ini lafaz. Ma makna lafaz sebagaimana yang di nahwu, ya. Apa maknanya? Sautun yastamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Atau bahasa lainnya, tak ada definisi lainnya sebetulnya sama. Tapi ini gak masyhur. Sautun ya'tamid ala maqati'il huruf. Suara yang dia itu i'timad kepada maqati. Maqati itu makhraj. Makhraj huruf. Pokoknya lafaz itu. Pertanyaannya, lafaz atau bukan? Saut. Bukan, karena gak ada makhraj hurufnya. Oh, oke. Paham ini ya? Kalau ada burung terus berbicara, apakah itu lafaz? Lafaz, karena ada makhrajnya. Teman bukan kalam. Nah, jangan lupa. Ngaji ya nahwu kamu yang rajin. Itu. Supaya tidak terkecoh hal semacam itu. Maknanya lafaz apa berarti? Sautun yashtamil, yang sebagaimana di nahwu. Sautun yashtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara gitu. Tak tulis. Kalau tidak ada yang belum paham. Sautun ya'tamid ala makharij al-huruf. Nah, ini namanya apa lah? Lafaz. Suara yang dia itu muncul atau i'tamadah, maknanya i'tamadah itu yang berdasarkan makharij huruf. Oke. Inilah aqsamud dilala bi'tibari sababiha. Ada aqsamud dilala bi'tibari dal. Kemudian gitu. Satu persatu dari bi'tibari dal ini, mau secara lafaz, mau yang bukan lafaz, itu penyebabnya ya 3 ini. Berarti sekarang semuanya ada berapa secara keseluruhan? Ada 6, ya enggak? Ada 6. Disebutnya bagaimana kawan-kawan? Sudah ini? Saya hapus, kemudian saya langsung kasih contoh. Okay.
Sudah? Oke. Berarti semuanya ada berapa berarti? Ada 6. Berarti aqsamud dalalah sittatu aqsamin. Ya, bi'tibaraini mukhtalifaini. Dengan dua i'tibar yang berbeda. Bi'tibari sabab, melihat kepada sebabnya, bi'tibari dal, melihat kepada dia sebagai petunjuk. Petunjuknya apa? Lafaz atau bukan lafaz? Kita mulai dari yang lafaz dulu, ya enggak? Aqsamud dilalah. Yang pertama, ada ad-dilalah al-lafziyah. Oke. Dilalah lafziyah ada 3, ya. Bisa babi apa? Nah, yang pertama, ad-dilalah lafziyah at-tabi'iyah. Ada yang at-tabi'iyah. Contohnya apa? Contohnya, saya langsung buat ini. Ini lafaz ini. Gitu. Lafzu. Cari kamu di kamus. Itu. Yadullu ala kuhah. Kuhah, tahu kuhah? Kuhah itu batu. Gitu. Atau su'al. Yadullu ala as-su'al. Nah, ala soal, soal batu, soal. Oke. Jangan lupa, ini lafaz, ini berarti dal. Oh, sudah habis ini. Ini yang tadi malam itu. Baik, malah, mafis muskil. Ini dal. Oh, sudah. Pakai ini. Nah, ini dal. Yang ini madlul atau makna. Oke. Berarti sekarang kalau ada orang bilang berarti fahmu as-su'al an gitu. Sehingga dilalah. Fahmu amrin an amrin. Pokoknya yang di awal saya akan letakkan dalnya atau lafadznya, kemudian yang di terakhir adalah apanya? Nah, maknanya. Ini sebagai contoh saja, kemudian diingat-ingat. Kemudian berikutnya ada akliyah. Al-akliyah. Gitu. Kalamul mutakallim. Pertanyaannya, kalamul mutakallim lafaz atau bukan? Lafaz. Gimana mutakallim berbicara tapi gak ada lafaznya? Berarti kalau sudah kalam berarti lafaz, karena definisinya kalam apa? Al-lafdu. Ya. Definisinya kalam. Apa definisinya kalam? Nah, al-lafdul murakkabun mufidu dan seterusnya. Kalamul mutakallim yadullu Kalamul mutakallim wara al-jidar harus ada gininya. Yadullu ala hayatihi. Kalamnya mutakallim di balik tembok menunjukkan kalau dia sedang hidup. Nah, dia masih hidup. Loh, kok ada yang ngomong? Oh, berarti dia hidup. Nah, gitu. Berarti ini madlulnya. Hayatihi madlul. Kalamul mutakallimnya adalah dal. Dia berbicara itu. Loh, kenapa kok harus di balik tembok? Loh, kalau berhadap-hadapan dengan kamu yang menunjukkan kehidupannya dia itu bukan kalamnya, tapi apa? Ya, bisa jadi dia gerak, ketawa, dan seterusnya. Makanya harus wara al-jidar.
supaya tidak ada dal yang lain yang menunjukkan kalau dia hidup. Nah, oke. Itu akliyah. Dari mana akliyahnya kan gitu. Kalau ini tobiah ya karena sering terjadi. Itu akhirnya menunjukkan. Dari mana akliyahnya? Baik. Gitu. Al-hayah, hidup itu adalah sifat untuk mentashih seseorang memiliki keinginan. Ada orang mati. Punya keinginan nggak orang mati? Nggak punya. Ada orang mati, dia keinginannya kalau gitu. Masuk surga itu pas keinginan pas masih hidup. Pas mati kamu tanya. Kok dia punya keinginan? Horor ini. Cepet-cepet kabur. Karena iradah itu, ya kan? Dan kalam tentu harus ada iradah. Orang nggak mungkin ngomong kalau nggak ingin. Orang nggak mungkin punya keinginan kalau dia tidak hidup. Itu dalil akli. Kenapa? Karena al-hayatu sifatun tusahhihu al-murad. Karena hidup itu adalah sifat yang mentashih, gitu, yang mengesahkan sesuatu punya iradah. Maka harus hidup. Makanya kita mensifati Allah dengan apa? Haya, karena Allah punya murad. Paham ini? Punya iradah. Ala kulli hal. Berikutnya adalah akliyah, setelah itu adalah al-wad'iyah. Wada' tadi. Yang ini mudah ini. Apa? Lafzu insan. Yadullu alal hayawan natik. Yadullu alal hayawanin natik. Baik. Dah, yang kedua adalah ad-dilalah ghairal lafzi. Ad-dilalah dilalah yang ghairal lafziyah. Sama, ada tabi'ah itu A, B, C. Tidak perlu saya tulis. Sama sini. At-tabi'iyah, akliyah, dan apa? Wal-wad'iyah. Sekarang langsung contoh. Yang ghairal lafziyah apa contohnya? Yang tabi'iyah adalah ihmirarul wajhi. Ihmirar, wajah memerah. Apakah lafaz wajah merah? Bukan, karena bukan suara gitu. Yadullu alal khajal. Khajal, apa khajal? Malu. Yadullu alal khajal. Atau ulama memberikan contoh isfirarul wajhi. Wajah pucat. Yadullu alal marad wal wajal. Marad itu sakit, wajal itu takut. Ihmirarul wajhi yadullu alal khajal. Kemudian setelah itu yang akliyah. Banyak sekali ini. Al-asar yadullu alal muasir, udah gitu saja. Al-asar. Muasir. Tinggal kamu buat nanti. Al-kitabah yadullu alal katib, ya enggak? Tulisan ada yang menulis. Kemudian setelah itu yang wad'iyah adalah al-wad'iyah adalah mururul qahirah. Apa? Isyaratul murur, ya enggak? Murur itu ya ini rambu-rambu lintas itu. Apa namanya? Ya tadi yang saya sebutkan apa? Lupa saya. Enggak bahasa Indonesianya. Lampu merah. Ya, mobilan lampu merah ya loh. Al-murur yadullu 'alal waqf. Misalnya lampu merah. Dan semuanya ini bukan lafziyah. Ya. Inilah aqsamud dalalah, ada 6. Gitu.
Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita ditanya sekarang, apakah semuanya dilalah ini digunakan oleh ulama mantik atau ada yang dipilih? Ada yang dipilih. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah ad-dalalah al-lafziyah yang ini. Nah, ini yang dipilih. Lafziyah wad'iyah. Ulama mantik milih yang mana? Dilalah lafziyah wad'iyah. Makanya judulnya nanti apa judulnya? Di kitab. Ayo. Ad-dilalah al-wad'iyah. Al-lafziyah. Memang kita penasaran, kenapa kok memilih gitu? Limadza kanat al-manatiqah? Kenapa ulama mantik itu ikhtaru ad-dilalah al-wad'iyah al-lafziyah? Kenapa milih itu? Begini. Karena kalau akliyah sama tabi'iyah, gini. Yang pertama, kenapa kok memilih lafad dan tidak memilih yang bukan lafad? Loh. Kalau memilih yang bukan lafad, gitu, li su'ubati ta'amul bainan nas. Makanya nggak dipilih. Gimana caranya kamu tiap hari pakai isyarah? Gitu. Wong yang bisu atau yang tuli mau bisa bicara kok supaya nggak tidak kesulitan mengungkapkan isi hatinya. Kan begitu. Nah, kenapa memilih yang lafziyah li suhulati ta'amul? Ya karena suhulati ta'amul, suhulati tafahum wa takhatub bainan nas. Karena mudah untuk bermuamalah menggunakan lafaz. Kamu dengan lafaz bisa berbicara sehari semalam. Gitu. Sehari semalam kamu ngobrol, ngopi sehari semalam, nggak tahu apa yang dibahas. Sehari semalam. Gitu. Karena bagi apa? Karena bagilah lafaz. Kamu ngaji sama saya sampai berjam-jam karena masyainya pakai lafaz. Coba masyainya pakai isyarah. Wah. Gimana enggak tahan. Li suhulatit ta'amul wa takhatub. Karena mudahnya muamalah menggunakan menggunakan lafaz. Gitu. Kenapa kok menggunakan wad'iyah? Kenapa kok menggunakan wad'iyah? Menggunakan wad'iyah lindibatiha. Karena mundhabit. Mundhabit itu karena ada kaidahnya. Paham ini? Menggunakan wad'iyah lindibatiha. Karena mundhabit. Karena mundhabit, karena ada kaidahnya, ya enggak? Gitu. Kamu mau belajar bahasa, tinggal pakai kamus. Kenapa? Karena sudah mundhabit, karena sudah ada aturannya, ada kaidahnya, jadi mudah kita mempelajari. Lindibatiha. Jadi kemudian kalau orang ngomong A, saya mau beli nasi. Kok tiba-tiba ngasih apa? Ngasih deterjen. Gitu. Itu berarti dia tidak paham bahasanya. Nah, makanya nanti kamu tambah. Di fahmu amrin an amrin itu ulama mengatakan bahwasanya bihaisu idza fuhimal awal fuhimas sani gitu lil alimi bil wad'i. Paham ya? Fahmu amrin an amrin itu. Sekiranya lafaz itu difahami kemudian dia memahami maknanya atau makna difahami dari lafaz bagi siapa? Lil alimi bil wad'i. Bagi orang yang faham aturan bahasanya. Gitu. Kalau yang nggak paham, nggak ada urusan kita. Katanya siapa? Wadha itu mundhabit, enggak kok, malah sulit saya. Karena kamu nggak belajar bahasanya. Jadi gitu, paham? Dan kalau kamu pas awal-awal di Mesir kan enaknya aizdah. Isyarah semua itu. Isyarah semua. Karena kerumitan bahasa. Karena nggak belajar. Lil alimi, karena lil jahili bil wad'iyah susah. Maksudnya dia mundhabit, kemudian sahlun.
mudah bagi lil alimi bil wad'i. Ya, paham ini? Baik. Maka yang dipilih apa tadi? Dilalatan lafziyatan wad'iyatan li suhulati ta'amul bainan nas bil alfaq wal indibati al wad'. Terus gimana dengan akliyah dan at-tabi'iyah? Li ikhtilafit taba'i. Karena tabiat itu beda-beda, susah memahaminya. Gitu. Kita sukunya berbeda, budaya kita beda, susah memahami. Wal ikhtilafil uqul. Akalnya orang juga beda-beda. Artinya ulama itu. Taib, ala kulli hal. Kemudian setelah itu kawan-kawan, kita ke dilalah lafziyah al-wad'iyah. Kita buka di mana? Di kitab. Saya akan memberikan pemahaman singkat kepada kalian tentang isi daripada bait itu. Begini, kalau saya mengatakan saya membaca Al-Quran di rakaat pertama dalam sholat, membaca Al-Quran di rakaat pertama dalam sholat, kita setujui dulu maknanya Al-Quran. Maknanya Al-Quran adalah dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Terus kamu bilang, qara'tul Qur'anah gitu fi awwali rak'atin fi shalah. Saya ya salam 30 juz. 30 juz tak baca satu rakaat. Di satu rakaat pertama kata. Apa seperti itu pemahamannya? Apa bedanya kamu mengatakan saya membaca Al-Qur'an di rakaat pertama dalam sholat? Satu. Mana Al-Qur'an di sini? Saya membeli Al-Qur'an di maktabah. Dua. Saya bertemu dengan Al-Qur'an berjalan. Ya, Al-Quran berjalan. Apa bedanya? Yang pertama yang diinginkan itu berarti sebagian Quran. Meskipun dia ngomong, saya membaca Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah sebagian Al-Quran. Ya kan lumrahnya, kecuali dia kuat kakinya, sampai baca 30 juz. Oh, kasih sholat maghrib. Tidak selesai ya, maghrib. Habis semua. Terus dihafalannya agak lancar. Oh, gitu. Paham ya di sini? Berarti di yang pertama saya membaca Al-Qur'an di rakaat pertama dalam sholat itu berarti sebagian. Tapi kamu mengatakan saya membeli Al-Qur'an, apa iya kamu beli Al-Fatihah saja? Ya. Gitu. Kamu pergi ke Darussalam gitu. Aiz Quran, Al-Fatihah bas. Apa gitu? Enggak bisa. Berarti yang kamu inginkan adalah membeli keseluruhan Al-Qur'an. Tapi saat kamu mengatakan saya melihat Al-Quran berjalan, apa mushaf itu jalan? Enggak. Apa? Orang yang menghafal Quran. Apa bedanya tiga ini? Yang pertama, saya membaca Al-Quran, itu kan Al-Fatihah sama, umpamanya ya qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas saja yang dibaca di rakaat pertama. Berarti maknanya adalah sebagian. Berarti yang diinginkan dilalahnya adalah tadammun. Tadammun. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah juz'un minal makna. Paham ya? Yang dimaksudkan adalah juz'un minal makna. Oke. Tatkala kamu membeli Al-Quran, yang diinginkan adalah kulul makna. Namanya adalah dilalah mutabaqah. Tatkala kamu yang tadi terakhir mengatakan saya melihat Al-Quran berjalan, gitu. Dan orang menghafal. Apa orang menghafal Quran itu surah Al-Fatihah sampai An-Nas? Enggak, bukan ya orang. Gitu. Oh, berarti dia amrun kharijun lazimun lil Quran. Ya enggak? Sesuatu yang di luar definisinya Al-Quran, tapi dia punya kaitan sama Al-Quran. Namanya dilalah iltizamiyah. Kayak kalian, saya duduk di masjid. Loh, maksud kamu duduk di masjid? Di masjid, semua masjid? Enggak, tadammun. Di sebagian. Gitu. Oh, kamu masjid kamu tak duduki semuanya. Wah, kacau. Sebesar apa kamu? Oh, bisa menduduki masjid secara keseluruhan. Ya, gitu ya. Paham ini? Nah, itu isi daripada apa? Nah, daripada kalimat tadi. Dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Oke. Sekarang ini yang terakhir.
Dah ini? Baik, tamam. Fahuwa dilalatan mutabaqah. Kemudian al-lafdhu juga Oke, perhatikan kawan-kawan. Begini. Jadi tadi, apakah setiap makna yang difahami oleh mutakallim, yang diungkapkan oleh mutakallim, gitu. Saya akan mengatakan pada kalian, semuanya maknanya mutabaqah. Gimana ceritanya? Kita mulai dengan ada marahil daripada al-alfaz wal makna. Ada marhalahnya. Marahilul alfaz. Ada marhalahnya, ada tingkatannya. Gitu. Ada marhalatul wad'i. Letakkanlah lafaz marhalatul wad'i. Ya. Ini tugasnya siapa? Tugasnya wadi'ul lughah. Tugasnya ulama lughah. Ya. Ada marhalatu
Al-isti'mal. Marhalatul isti'mal. Tugasnya siapa? Tugasnya mutakallim. Ya. Ada marhalatul fahmi. Ini tugasnya siapa? Tugasnya sami. Nah, ini indal wadi' yang meletakkan bahasa. Ini indal mutakallim yang mengucapkan, yang menggunakan bahasa. Ini indas sami' yang mendengarkan bahasa itu. Nah, oke, sekarang kalau di sini, ini kawan-kawan, oh bentar, ini tidak salah, tidak salah. Apa? Saya hapus karena terlalu panjang stepnya. Tadi indal wadi, indal mutakallim, indas sami, gitu. Nah, di marhalatul wada, namanya makna itu adalah makna maudhu' lahu. Makna atau madlul tadi ada lafadz, ada makna. Kalau di marhalah wada, lafadz sama makna, maknanya itu namanya adalah maudhu' lahu. Maknan maudhu' lahu. Kalau di marhalatul isti'mal, ya makna. Itu. Ini istilahnya di wada, marhalah wada diistilahkan maudhu' lahu. Gitu. Di marhalatul isti'mal, istilahnya ya makna. Atau ada yang mengatakan maknan murad. Maknan murad, makna yang diinginkan oleh mutakallim. Paham ya? Kalau di marhalatul fahmi, namanya maknan mafhum, makna yang difahami. Makanya kita sering mendengar ma mafhumu had. Apa mafhumnya ini? Itu makna berarti. Maknan mafhum. Nah, ini penting ini. Sekarang di sini lafadz bila mana menunjukkan kepada makna. Menunjukkan kepada makna. Kemudian makna apa ini? Maknan murad. Jadi semua di sini makna ini adalah maknan murad atau makna mafhum. Nah, kalau dia wafaqah, jadi makna yang diinginkan oleh mutakallim kok sesuai atau makna yang difahami oleh sami. Jadi makna murad atau makna mafhum kok sesuai dengan makna maudhu' lahu, maka namanya dilalah mutabaqah. Gitu. Contoh-contoh. Saya mengatakan ra'aitu insanan, saya mutakallim. Gitu. Kita cek dulu apa maknanya insan secara wada'. Di marhalatul wada' maknanya insan apa? Hayawanun natik. Berarti makna maudhu' lahu. Ingat-ingat, hayawanun natik. Kemudian kamu bilang ra'aitu insanan. Kalau yang saya inginkan tadi makna murad gitu. Sesuai dengan makna maudhu' lahu gitu. Ra'aitu insanan. Kamu ingin apa dengan mengatakan insan itu? Ya hayawanun natik. Oh, berarti sesuai dong dengan makna maudhu' lahu. Dinamakan mutabaqah. Kenapa? Karena makna murad yutabiku atau yuwafiku maknan maudhu' lahu. Sesuai dengan makna maudhu' lahu. Paham ini? Nah. Jadi kalau saya ngomong saya melihat manusia. Apa maknanya manusia di maudhu' lahunya? Hayawan natik. Kemudian setelah itu yang diinginkan oleh mutakallimnya kok sama persis dengan yang di maudhu' lahu, maka namanya mutabaqah. Oke. Sekarang indal ala juz'i makna maudhu' lahu. Tadi apa maknanya insan? Hayawan sama natik. Berarti ada bagian-bagiannya, ya enggak? Ada hayawan sama natik. Kemudian saya bilang ra'aitu insanan. Apa yang kamu inginkan dari lafadz insan? Hayawan faqat. Hayawan saja. Atau natik faqat. Natik saja. Berarti kan sebagian maknanya. Nah, kalau lafadz yang dikatakan oleh mutakallim tadi
menunjukkan kepada sebagian makna di maudhu' lahu, maka namanya tadammun. Seperti tadi Al-Quran, apa makna maudhu'nya? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian saya bilang, saya membaca Al-Quran di awal rakaat pertama sholat maghrib. Berarti di sini dong, karena sebagian, ya kan? Namanya tadammun. Kalau dia lafadz menunjukkan maknan kharij, maknan kharij. Ya, lupa maknan kharij. Apa maknan kharij? Makna yang tidak ada di maudhu' lahu. Ya, kharij an maudhu' lahu, an maknan maudhu' lahu. Insan tadi apa maknanya? Hewan natik. Gitu. Apa ada makna nasi gorengnya? Tidak ada. Gitu. Apa ada makna menulisnya di insan? Tidak ada. Apa ada makna belajarnya di insan? Nggak ada. Maknanya hayawan sama natik, nggak ada muta'alim, nggak ada katib, tidak ada, ya kan? Gitu. Kemudian kamu mengatakan ra'aitu insanan. Apa yang kamu maksud? Ra'aitu katiban. Yang saya inginkan adalah katib. Sekarang kita cross check di mana maudhu' lahu. Ada nggak gitu makna katib di insan? Nggak ada. Yang ada hayawan sama natik. Berarti dia kharij. Makna yang diinginkan oleh mutakallim itu keluar, tidak ada di maudhu' lahu. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah keluar, apa ada hubungannya antara menulis dengan insan? Ada hubungannya, karena yang menulis adalah manusia. Aywa, lazimun. Maka adalah dilalah iltizamiyah. Dia maknanya keluar dari makna maudhu' lahu, tidak ada di maudhu' lahu maknanya, tapi punya hubungan. Lazimun itu memiliki hubungan. Indalla ala ma'nan kharij an makna maudhu' lahu wa lazimun lahu ay lil ma'nal maudhu' fa huwa dilalah iltizamiyah. Paham sampai di sini? Ya, baik. Gus. Ya. Setelah itu kita ke kitab. Oke, Tom. Oke. Tamam, kita ke matan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Judulnya apa judulnya? Dalalatul wad'iyah. Ada lafziyahnya atau tidak? Tidak ada, cuman mengatakan dalalatul wad'iyah. Mana lafziyahnya? Lafziyahnya nanti ditunjukkan di mana? Ditunjukkan di bait pertama itu. Dalalatul lafzi. Ya enggak? Jadi iktifaan bil wad'iyah, mencukupkan dengan kata wad'un. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ditunjukkan di bait pertama. Saat mengatakan dilalatul lafzi, lafzu yang mana? Wad'iyah atau yang bukan? Yang wad'iyah. Dari mana kamu mendapat petunjuknya? Dari turjuman. Ya, paham ya? Oke. Kemudian setelah itu di bawah nanti namanya ihtibak. Ihtibak. Iktifaan bima dalla alaihi kalamun akhar. Mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan kalam yang
Ihtibak namanya, ihtibak. Di mana? Di balawah. Maksudnya di bab badi'. Kemudian setelah itu dalalatul lafzi, berarti dalalatu al-lafzi al-wad'i. Dilalatan lafziyatan wad'iyatan. Dalalatul lafzi. Petunjuknya lafaz alama terhadap ma ini makna. Dalalatul lafzi alama ala maknan. Makna apa? Ini makna mafhum atau makna murad. Dalalatul lafzi alama ala maknan. Wafaqahu kan? Wafaqahu kayak gini maknanya. Wafaqa maknan maudhu' lahu. Jadi maknan murad muwafaqah dengan makna maudhu' lahu. Dalatul lafzi ala ma wafaqah. Apa namanya? Yad'unaha, mereka para ulama mantik menamakan hak dhamir kembali kepada dalalah dilalatan mutabaqatan. Kenapa dinamai dengan dilalah mutabaqah? Litatabuki atau litawafuq. Karena sesuainya antara apa? Ma'nal murad dengan makna maudhu' lahu. Oke, berikutnya wa juz'ihi. Wa juz'ihi diatafkan kepada alama, diatafkan kepada ma yang dijarkan oleh ala itu. Sehingga kalau kita tahlil, kita rinci wa dilalatul lafzi ala juz'ihi. Juz'i apa? Juz'i makna maudhu' lahu. Ma yang di awal. Dilalatul lafzi ala juz'i juz'il maknal maudhu' lahu. Jadi ma yang di awal itu maknan maudhu' lahu. Dalalatul lafzi ala maknan maudhu' lahu wa faqa maknal murad maknal maudhu' lahu dilalatan mutabaqah. Kemudian wa dilalatul lafzi ala juz'ihi ay juz'i maknal maudhu' lahu. Dilalatul lafzi wa juz'ihi tadammunan, namanya adalah tadammunan ay dilalatan yad'unaha dilalatan tadammunan. Gitu. Tadammuniyatan. Itu. Yad'unaha dilalatan tadammuniyatan. Oke, kemudian wa ma lazimah diatafkan kepada tadi wa dilalatul lafzi ala ma lazimah. Titik sampai di situ. In bi aqlin iltuzim itu pembahasan berbeda. Wa dilalatul lafzi ala ma lazimah. Maksudnya ala ma lazimah apa? Ala maknan kharij an maknan maudhu' lahu lazimun lahu. Dikenal dengan dilalatan yad'unaha dilalatan iltizamiyatan. Udah terus. In bi aqlin iltuzim enggak. Itu yang akan datang. Itu pembahasannya panjang. Satu kata itu. Satu kata itu. Artinya apa kawan-kawan? Nah, ini cluenya. Dilalah iltizamiyah sah bila mana memenuhi syarat. Apa syaratnya? In bi aqlin iltuzim. Tapi pembahasannya yang akan datang insyaallah. Itu ya. Akan ada dua pembahasan nanti terkait dengan itu. Yang pertama adalah apakah semua lafaz punya makna tadammun? Nah, itu satu pembahasan yang akan datang. Kemudian yang kedua, apa syarat sah daripada dilalah iltizamiyah? Dan insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Allahumma
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Silahkan.